Pemerintah diminta untuk tidak memandang remeh keselamatan pekerja yang bekerja di luar negeri. Kasus penembakan oleh aparat Malaysia yang mengakibatkan satu pekerja migran Indonesia meninggal dunia dinilai harus menjadi momen pemerintah untuk berbenah diri. Malam Kamis 29 Januari 2024, desa kecil bernama Terkul di Pulau Rupat, Riau tidak lagi sunyi seperti biasanya. Malam itu orang-orang berkumpul untuk menyambut kembalinya seorang pekerja migran Indonesia bernama Basri. Namun Basri pulang sudah tidak bernyawa akibat ditembak aparat Malaysia. Mereka yang tahu perjuangan Basri dalam menyambung hidup pun tidak kuasa menahan tangis pilu. Pemerintah mengaku terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Namun lebih dari itu, ini bukan kasus tunggal. Banyak yang bernasib serupa Basri dan belum tentu ini yang terakhir. Memangnya bagaimana pemerintah Indonesia memandang nyawa para pekerjanya di luar negeri? Indonesia tidak boleh memandang remeh peristiwa ini peristiwa yang berulang. Kemudian kita harus melakukan renegosiasi secara berani dengan Malaysia. Indonesia, para pejabatnya tidak boleh bermental inlander, karena sering saya mendengarkan, dari dulu saya masih kepala BP2MI, ketika saya bersuara keras, mereka selalu menggunakan bahasa, kita tidak boleh keras karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, ini harus dihentikan, demi dignity merah putih kita, demi harga diri negara kita. Nota diplomatik harus segera dikeluarkan, sikap protes harus segera dilayangkan, kemudian meminta agar Malaysia melakukan pengusutan dan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku kepada para pelaku. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah meminta Malaysia meminta maaf. Tim Liputan Metro TV. Ketua DPR Puan Maharani meminta aparat penegak hukum Malaysia dan Indonesia untuk menemukan formula yang tepat dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan satu pekerja migran Indonesia. Puan mendorong kementerian terkait bergerak cepat. Kementerian terkait, kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan tentu saja melindungi. Pemirsa, itu tadi pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada saat memberikan pembekalan kepada TNI Polri. Presiden Prabowo juga tadi sempat memberikan pernyataan mengenai insiden penembakan WNI oleh aparat Malaysia yang mengatakan akan mengusut ataupun investigasi dan kemudian yakin bahwa Malaysia akan menyelidiki yang terbaik. Dan pemirsa, akankah kasus penembakan terhadap pekerja migran Indonesia bisa diusut setuntas-tuntasnya? Selengkapnya setelah bersama kami putra dari almarhum Basri yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia, Agus Riono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono, dan anggota Komisi 1 DPR, Bapak TB Hasanuddin. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, kami turut berduka atas meninggalnya almarhum ayah Anda, Bapak Basri. Kapan sebetulnya keluarga ini pertama mengetahui mengenai berita duka ini, Mas Agus? Halo Mbak, terima kasih Mbak Putri. Mengenai informasi, saya tahu dari keluarga dari Bapak di sini, begitu Mbak. Oke, kapan Mas Agus ini ataupun mungkin dari pihak keluarga berkomunikasi terakhir dengan almarhum Bapak Basri? Saya berkomunikasi terakhir sekitar 6 bulan. Mas Agus, bisa diulangi kembali jawabannya? Ya. Sekitar kurang lebih 6 bulan tidak berkomunikasi dengan ayahnya. Oke, dalam 6 bulan itu apakah Mas Agus mengetahui posisi Bapak Basri pada saat itu berada di Malaysia sedang bekerja atau seperti apa? Berada di Malaysia tapi tidak tahu mengenai bekerja tentang apa pekerjaan. Oke. Apakah Mas Agus ataupun dari pihak keluarga mengetahui pada saat malam terjadinya penembakan
Pak Basri ini memang akan ataupun memiliki rencana pulang ke tanah air atau seperti apa? Rencana pulang, saya pun tidak tahu mengenai itu. Karena sudah cukup lama kemudian tidak menjalin komunikasi ya dengan almarhum Bapak Basri. Baik. Benar. Apakah memang sebelumnya kerap bolak-balik untuk bekerja ke Malaysia atau seperti apa? Kalau mengenai itu saya juga tidak tahu karena saya bertempat tinggal di Pekanbaru. Baik. Baik Mas Agus, selanjutnya saya akan ke Pak Hermono terlebih dahulu. Pak Hermono, mengenai pernyataan resmi kepolisian Malaysia mengatakan penembakan terjadi sebagai respon terhadap perlawanan dari WNI. Tapi sebetulnya apa yang sebenarnya terjadi, Pak Hermono? Orang warga kita yang ada di rumah sakit hari Selasa kemarin. Dari keterangan warga kita didapatkan bahwa tidak ada penyerangan terhadap aparat Malaysia, tidak ada pembenturan kapal dari PNI itu kepada kapal Malaysia. Jadi di sini ada perbedaan keterangan antara kepolisian Malaysia dengan apa yang kita dapatkan dari warga kita. Nah, kemarin sudah saya katakan, karena ada perbedaan keterangan itu, maka diperlukan verifikasi informasi siapa yang lebih benar. Dan saya mendapatkan laporan hari ini polisi Malaysia sedang melakukan penyelidikan kepada APMM atau Agensi Penguat Kuasa Malaysia. Dan beberapa orang yang terlibat dalam penembakan itu telah dinonaktifkan untuk memperlancar proses penyelidikan. Jadi sekarang ini kepolisian Malaysia sedang melakukan penyelidikan informasi mana yang benar, apakah yang dari PMM ataukah yang dari warga kita. Oke. Baik, ada berapa personil ataupun aparat kemalaysiaan yang saat ini dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan, Pak Hermono? Saya tidak ada angkanya, hanya disebutkan aparat yang terlibat dalam penembakan sudah dinonaktifkan untuk memperlancar proses penyelidikan, hanya itu saja. Oke, kita sedang menunggu bagaimana kemudian pembuktian dari klaim aparat Malaysia. Tapi mengenai adanya dugaan excessive use of force seperti apa, Pak Hermono? Ya, kalau memang nanti hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada serangan dari warga kita, apalagi menggunakan parang, maka itu dapat dikategorikan sebagai excessive use of force. Karena tidak ada serangan, maka argumentasi ini sebagai tindakan membela diri tentunya tidak benar. Jadi kita perlu menunggu apakah keterangan dari warga kita yang menyatakan tidak ada penyerangan terhadap aparat benar atau tidak. Tapi kalau penyelidikan menegaskan bahwa tidak ada penyerangan, maka itu dengan sendirinya terjadi excessive use of force. Ya. Oke, baik. Pak TB, bagaimana tanggapan Anda terhadap narasi yang kemudian saat ini berlangsung karena ada perbedaan keterangan antara aparat Malaysia yang mengaku ada perlawanan dari WNI dan menabrakkan kapal APMM hingga 4 kali, dan kemudian ada keterangan juga dari warga negara Indonesia bahwa sebetulnya tidak ada perlawanan seperti itu yang diklaim oleh aparat Malaysia? Terima kasih. Sejak awal saya agak curiga dan saya membuat sebuah pernyataan, ada dua hal yang pernyataan dari aparat APMM Malaysia itu ya dinyatakan sebagai sesuatu kejanggalan. Yang pertama, mereka menyatakan bahwa kapal APMM itu ditabrak beberapa kali oleh kapal warga negara Indonesia. Itu yang pertama, ya. Begini, di dalam keadaan biasa, ketika warga negara Indonesia yang ilegal masuk ke sana kepergok oleh aparat Malaysia, pada umumnya mereka menghindar dan melarikan diri. Rasanya jauh kalau kemudian mereka melakukan penabrakan, apalagi beberapa kali. Dan kapal patroli mereka jauh lebih besar dari kapal atau mungkin perahu yang dinaiki oleh
oleh warga negara Indonesia. Itu yang pertama yang nanti harus menjadi pertanyaan besar di dalam investigasi oleh intern pemerintah Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, aparat APMM bersenjata dan mengatakan membela diri karena ada perlawanan. Agak mengkhawatirkan pernyataan itu karena apa? Kapal dengan kapal hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, aparatnya turun masuk ke kapal WNI atau warga negara Indonesia yang naik ke kapal mereka. Dan ya itu agak sulit, ya. Oke. Ya, saya akan update dulu tentang 4 warga WNI yang sekarang ini 2 sedang dirawat di Hospital Klang dan 2 lagi sedang dirawat di Hospital Sedang. Ya, saya mendapatkan informasi ya tadi malam bahwa saudara Basri almarhum telah dikembalikan dan kemudian tadi malam sekitar jam 20.00 jenazahnya sudah dimakamkan. Saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga, terutama putranya Pak Agus, ya. Dan juga kasus ini, kejadian ini sangat disesalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga kami memohon dengan hormat ya kepada pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi secara jujur dan terbuka. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih juga kepada Kedutaan Besar, kepada Kementerian Luar Negeri kita ya yang terus berkomunikasi. Dan kami dapatkan informasi dari korban ya 2 itu ya ya saudara Zaki ya itu dalam keadaan sadar dan bisa dilakukan beberapa pertanyaan, dan saudara Heru ya saudara Zaki berasal dari Riau, saudara Heru itu dari Batam. 2 luka tembak yang cukup fatal ya, dan sampai sekarang ini peluru belum bisa dikeluarkan, itu masih 2 orang dan sampai sekarang belum sadar. Jadi ini cukup berat ya. Penjelasan dari saudara Zaki itu kira-kira sebagai berikut ya, bahwa kapal yang dinaiki oleh WNI ini itu dalam perjalanan dari Selangor ke Indonesia menuju ke arah Riau. Saya ulang, dari Selangor menuju ke arah Indonesia, dan kemudian di jalan dikejar oleh patroli APMM. Mereka mengatakan ya di situ tidak ada perlawanan ya. Dan di situ tidak ada istilah menabrak. Kami melarikan diri, tetapi mereka melakukan tembakan secara sporadis. Begitu kira-kira. Pak TB, saya akan kembali dulu ke Mas Agus. Mas Agus, ini kan ada kemudian narasi ataupun klaim dari pihak Malaysia bahwa ini ada perlawanan dari pihak WNI. Keluarga sendiri bagaimana merespon adanya klaim dari aparat Malaysia ini? Itu sepertinya tidak mungkin ada perlawanan. Kalau secara logikanya tidak mungkin ada perlawanan. Karena yang namanya kita di negeri orang, kalau seperti itu ya kurang lebih sama penjelasannya siswa tadi, kita melarikan diri. Apalagi kapal mereka lebih besar daripada kapal kita. Dan itu tidak mungkin kita menyerang atau menabrak sampai berkali-kali. Apakah ada langkah lanjutan dari keluarga? Apakah kemudian ada yang mendampingi dari segi hukum, Mas Agus, atau harapannya seperti apa nih? Didampingi sama penegak hukum dari wilayah provinsi hingga ke pusat. Baik, saya akan kembali ke Pak Hermono. Pak Hermono, pemerintah sudah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Apa jawaban dari pemerintah Malaysia ataupun aparat penegak hukum Malaysia? Nota
itu memang belum dijawab karena hari libur, tetapi dengan diberikannya akses ke konsuleran dan mulai dilakukannya penyelidikan terhadap APMM itu menunjukkan bahwa nota kita mendapatkan respon dari mereka, karena itulah yang dituntut oleh kita, yaitu mendapatkan akses ke konsuleran dan dilakukan penyelidikan. Jadi secara eksplisit sebetulnya apa yang kita minta telah dipenuhi oleh pemerintah Malaysia. Oke. Kemudian apa menurut Anda formula yang tepat dalam kemudian mengusut tuntas kasus ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan, Pak Hermono? Jadi sekarang ini kan mereka baru memulai dan kita harapkan ini adalah proses penyelidikan yang transparan dan kredibel. Mungkin kalau pemerintah Malaysia dapat bekerja sama, kita dapat melakukan semacam joint fact finding gitu ya, tim pencari fakta gitu ya. Tapi ini kita belum sampai ke sana. Kita masih menunggu apakah hasil penyelidikan yang mereka lakukan itu dapat memenuhi harapan kita. Jadi saya tidak ingin berspekulasi bahwa hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kita punya keyakinan memang apa yang disampaikan oleh warga kita itu lebih logis ya, melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Baik Pak Hermono, Mas Agus dan juga Pak TB, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dan kita harapkan akan segera ada hasil investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Malaysia dan kasus ini dapat segera diungkap secara tuntas dan juga transparan. Terima kasih Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.